Seorang pria di Palopo, Sulawesi Selatan diringkus polisi saat akan melakukan transaksi sabu-sabu di depan sebuah SPBU. Tersangka sempat membantah tuduhan polisi, tetapi ia tidak berkutik saat dipertemukan dengan tersangka lainnya. Di Jakarta Utara, dua remaja ditangkap tim presisi Polres Metro Jakarta Utara sesaat setelah membeli sabu-sabu di Kampung Bahari, Tanjung Priok. Salah satu tersangka kedapatan menyembunyikan barang haram itu di dalam mulutnya. Dua remaja ini sempat mencoba kabur dengan sepeda motor ketika melihat patroli tim presisi Polres Metro Jakarta Utara di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara Senin dini hari. Polisi awalnya meminta mereka berhenti karena keduanya berkendara tanpa helm, tetapi saat didekati, salah satu remaja malah gugup. Usut punya usut, ternyata ia menyembunyikan sabu-sabu di dalam mulut. Keduanya lalu dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Utara mengatakan, kedua remaja ini mengaku ketika di stop polisi, mereka baru saja membeli sabu-sabu di Kampung Bahari Tanjung Priok. Keduanya kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Itu, siapa punya itu? Itu sana yang ketunjukkan, yang kecil. Penangkapan tersangka pengedar sabu-sabu ini dilakukan tim Satres Narkoba Polres Palopo, Sulawesi Selatan pada Selasa. Tersangka dibekuk polisi saat sedang melakukan transaksi narkoba di depan SPBU Rampoang, Palopo. Awalnya tersangka sempat membantah sabu-sabu yang ditemukan di lokasi adalah miliknya, tetapi ketika dipertemukan dengan tersangka lainnya, ia tidak berkutik. Menurut Kapolres Palopo, keempat tersangka ditangkap bersama barang bukti 25 bungkus sabu-sabu siap edar. Penangkapan salah satu tersangka dilakukan di Dusun Buku, Desa Baramamase, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Menurut catatan polisi, tersangka pernah mendekam di lapas kelas 2A Palopo karena terlibat kasus serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berikutnya, aksi komplotan ibu-ibu pencuri susu kaleng di sebuah toko swalayan di Pekanbaru Riau terekam kamera pengawas. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, seorang perempuan pengendara sepeda motor terekam CCTV menabrak kantor SPKT Mapolres Pematang Siantar. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Seorang perempuan pengendara sepeda motor terekam kamera pengawas menabrak ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Mapolres Pematang Siantar, Sumatera Utara Senin pagi. Pelaku sempat terlihat kesakitan sebelum ditolong sejumlah petugas kepolisian. Selasa siang, Kapolres Pematang Siantar menyatakan saat diinterogasi, pelaku terus berteriak dan menangis histeris. Hingga saat ini, pelaku masih ditahan di Mapolres Pematang Siantar. Motif pelaku masih diselidiki. Kamera pemantau di sebuah toko swalayan di Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau, merekam aksi pencurian susu kaleng yang dilakukan 3 orang perempuan. Komplotan ini saling berbagi peran. Seorang pelaku bertugas mengambil dan memindahkan 2 kaleng susu ke rak yang tidak terlihat oleh kasir. Tak lama kemudian, seorang pelaku lain mengambil susu kaleng dan menyembunyikannya di dalam baju, lalu keluar dari toko. Beberapa saat, seorang pelaku lain datang dan mengambil 1 susu kaleng lainnya yang disembunyikan temannya. Tapi, gerak-geriknya memancing kecurigaan pemilik toko. Ia lalu mengeluarkan barang curiannya dan berpura-pura menanyakan harga kepada kasir. Usai beraksi, kedua pelaku membeli 1 kotak pembersih telinga sebagai pengalih perhatian. Mereka kemudian pergi dengan mobil yang sudah menunggu di tempat parkir. Selasa siang, pemilik toko mengaku mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Namun, ia tidak melaporkan pencurian ini kepada polisi. Senin kemarin, seorang pria dan seorang perempuan ditemukan meninggal di dalam mobil yang diparkir di Jalan Dakota, Rembiga, Mataram. Saat ditemukan, mulut keduanya mengeluarkan busa, sementara mesin dan pendingin udara mobil masih menyala. Selasa siang, tim Satreskrim Polresta Mataram dan seorang mekanik memeriksa kondisi mobil untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Dari pemeriksaan mekanik, ditemukan adanya oli bocor dan terbakar sehingga muncul gas yang masuk ke dalam mobil.
Diduga gas itulah yang terhirup oleh kedua korban. Sementara itu, keluarga menolak dilakukan otopsi atas jenazah korban. Jenazah dimakamkan keluarga pada Senin sore. Tim Liputan CNN Indonesia.